Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat pagi semua, Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Puji Tuhan, amin. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan hati yang terbaik untuk kita datang buat Tuhan. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan penyembahan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus, amin. Sebab hanya Dia yang layak, sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan. Tidak ada Allah yang sama seperti Yesus. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tentu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Bukan karena kepintaran kami, bukan karena semua yang kami punya. Tapi kami bisa karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, pagi hari ini Tuhan. Terimalah setiap ucapan syukur kami. Terimalah setiap puji-pujian kami, penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian. Dan ketika Engkau bertahta di atas puji-pujian, maka yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Kami yang tidak memiliki jalan keluar, Tuhan bukakan jalan keluar buat kami. Pagi hari ini akan ada banyak terobosan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Mari sama-sama. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tangan dan ku sama-sama. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Yesus Tuhan. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Sekali lagi, mari Bapak Ibu, Kau yang layak. Oh, Kau yang layak disembah. Hanya Kau, hanya Kau. Yang layak, Kau yang layak disembah.
sama-sama. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang ku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau Yesus. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Bapak Ibu saja katakan, Kau yang. Hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak disembah ya Tuhanku, ya Rajaku. Kau pencipta segalanya. Kau yang awal dan Kau yang akhir. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Yang layak sekali lagi. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak. Mari kita angkat tangan kita. Kau yang layak. Satupun yang dapat gantikan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima puji-pujian kami. Hanya Engkau yang layak terima penyembahan kami. Yesus, Yesus, Kau
disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Oh, oh, Kau yang layak disembah. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari lebih dahsyat lagi. Buat Dia yang layak disembah. Buat Raja di atas segala raja. Buat Tuhan di atas segala Tuhan. Mari, mari lebih lagi, lebih lagi. Woo! Yes! Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bangun mezbah kita di hadapan. Mari jangan lihat kanan kiri, jangan perhatikan depan belakang. Mari pagi hari ini berapa menit ini ke depan fokus sama Tuhan. Mari bangun penyembahan-Mu. Ucapkan kata-kata yang Kau mau katakan buat Tuhan. Kata-kata pengagungan, kata-kata syukur-Mu. Naikkan buat Tuhan. Kalau 1 minggu ini kita sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan tugas-tugas kita. Pagi hari ini mari Bapak Ibu hampiri Tuhan. Tuhan rindu sama kita. Mari hampiri Tuhan. Mari bangun penyembahan-Mu untuk Dia. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terpujilah Sang Raja. Kau pencipta segalanya. Oh, tiada yang sama seperti-Mu Tuhan. Semuanya baik dan kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala perkara. Kau yang layak Tuhan, dipuji, ditinggikan, dimasyurkanlah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Sekali lagi sama-sama. Kau yang layak disembah. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami
mau melompat buat Tuhan, kami mau menari buat Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, kami memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Yeay! Mari bertepuk tangan bersama-sama. Woo! Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan di bawah ku pakai kuasa dari Raja mulia. Yeay! Bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Belum kedengaran lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yeay! Terpujilah Engkau Raja, segala raja dalam kehidupan kami. Woo! Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama, come on. Haleluya. 1, 2, 3, come on. Yeah. Mari sama-sama.
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk. Sekali lagi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu datang untuk menyembah. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata. Siap Bapak Ibu? Yeay! Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah segala raja. Mari sama-sama bertepuk tangan. Yuk. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi panji. Bersiap maju janganlah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata. Siap semua. Hei! Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api tercurah dari. Beritakan Bapak Ibu, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah. Jemaat Tuhan saja. Api kemuliaannya. Bangkitlah gerejanya. Come on Bapak Ibu. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia. Yeay, lagi. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa. Siap. Musik memuji Tuhan. Tepuk tangan bersama. Yeay. Terima kasih Tuhan Yesus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Segala raja. Sekali lagi sama-sama. Segala raja. Haleluya. Yesuslah Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, siapa namanya? Sekali lagi siapa? Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus Raja di atas segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau berserta dengan kami Tuhan. Kami gak gentar, kami gak takut. Sebab kami berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan.
jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, muliana. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, muliana Membu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, muliana. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, muliana. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Sekali lagi, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Amin. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mari sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah
layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bagi Tuhan segala penyembahan kami. Bagi Tuhan segala hormat. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Kami ada di sini menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh ada di bait-Mu. Diperkenan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya semua yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Ini waktunya kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Reverbnya sudah di off kan Pak Us? Udah ya, oke. Baik Bapak Ibu, hari ini sebelum kita sama-sama ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari sekali lagi kita sama-sama meneduhkan hati kita dan kita akan belajar firman Tuhan. Nah baik Bapak Ibu, jika seandainya, ini seandainya ya Bapak Ibu ya. Kalau pemerintah kemudian memberikan sebuah pengumuman kepada masyarakat. Lalu berkata begini, tanggal 5 Oktober BBM akan naik. Wah, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara apa yang akan dilakukan oleh masyarakat termasuk kita di dalamnya? Halo? BBM akan naik tanggal 5 Oktober, ya. 4 hari dari setelah hari ini. Saya percaya bahwa semua orang memastikan kendaraannya penuh dengan bahan bakarnya, setuju? Orang bahkan rela antri panjang untuk mendapatkan BBM dengan harga yang lama. Setuju ya? Harga yang belum naik. Orang tidak akan melewatkan kesempatan. Semua hal yang kita tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kemudian akan membawa kita pada sebuah persiapan untuk menghadapi hari esok. Setuju? Apa yang akan terjadi ketika ada berita dari surga lalu berkata begini. Besok Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Bapak Ibu kira-kira apa yang akan Bapak Ibu kerjakan 24 jam setelah berita itu sampai? Atau apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika dokter berkata bahwa usia Bapak Ibu hanya tinggal 1 hari saja. 24 jam kemudian menjadi begitu penting buat kita. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau ada pemberitahuan seperti itu? Saya percaya Bapak Ibu tidak akan kemudian memanfaatkan 24 jam dan berkata begini. Aku akan habiskan waktuku untuk memuaskan diriku dengan olahraga, dengan hobiku, ya. Saya percaya kemudian Bapak Ibu melihat 24 jam itu menjadi penting. Hubungan kemudian menjadi penting. Waktu-waktu bersama dengan keluarga menjadi penting. Ya, bahkan mungkin pekerjaan bukan lagi hal yang paling penting. Betul? Hanya tinggal 24 jam. Semua hal yang kemudian sampai kepada kita berkaitan dengan informasi hari esok. Itu akan mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan mulai hari ini. Betul? BBM mau naik tanggal 5, persiapannya sudah mulai hari ini. Ya, semua kendaraan penuhkan gitu. Jangan pada hari H baru mau isi BBM, nanti antrinya bisa panjang. Hari ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Alkitab telah memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi di hari-hari kemudian. Betul? Alkitab menceritakan dari awal penciptaan dunia dan Alkitab memberitahukan bagaimana akhir kesudahan dunia. Nah, seringkali Bapak Ibu kita mengabaikan hal itu sehingga ada banyak kesulitan, ada banyak kesukaran, ada banyak penyesalan di hari-hari ke depan. Karena apa? Karena kita mengabaikan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini buat setiap kita.
Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, menyodorkan kepada Bapak Ibu Saudara beberapa pesan Tuhan berkaitan dengan akhir zaman. Oke? Ya, supaya kita menjadi bijaksana, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, di dalam Daniel pasal yang ke-12, Daniel kemudian mendapat penglihatan dan mencatat semua peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Hari ini saya nggak bicara tentang eskatologi, ya teologi berkaitan dengan akhir zaman. Tapi saya mau memberi kepada setiap kita sebuah pesan, sebuah warning juga, sebuah nasihat. Supaya kita kemudian menjadi orang-orang yang bijaksana menjalani kehidupan. Amin. Oke, mari kita lihat Daniel pasal yang ke-12. Ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua lebih dahulu. Dikatakan demikian. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael. Siapa Mikael? Malaikat Tuhan. Oke. Pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Di dalam perjanjian baru pun Paulus menuliskan bahwa akan ada masa-masa kesesakan yang besar. Sebelum datangnya hari Tuhan. Ya, antikris akan berkuasa, di mana penganiayaan akan terjadi, penderitaan akan terjadi, dan penganiayaan dan penderitaan yang terjadi itu lebih besar, lebih berat, lebih dahsyat, dan tidak pernah terjadi penganiayaan dan penderitaan yang terjadi seperti itu sebelumnya. Dan Daniel telah melihat itu 2000-an tahun, 2500 tahun sebelumnya. Ya, dan dituliskan pada waktu itu bangsamu akan terluput. Siapa yang terluput? Mereka yang namanya tertulis dalam kitab itu. Kitab apa? Kitab kehidupan. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan bangga karena kalian usir setan, tumpang tangan orang sakit sembuh, tapi berbahagialah karena namamu tercatat di dalam kitab kerajaan Allah. Jadi kalau mau bangga pastikan Bapak Ibu nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Nah, ayat yang kedua, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah yang udah mati ya akan bangun, bangkit. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini bicara tentang akhir zaman, bicara tentang rapture, pengangkatan orang-orang percaya, lalu kebangkitan orang-orang saleh, ya. Lalu kemudian nanti akan ada kebangkitan yang kedua di mana orang-orang yang tidak percaya Tuhan akan dibangkitkan untuk dihakimi dan dihukum dalam apa? Kengerian dan kehinaan yang kekal. Jadi ini jelas bicara tentang akhir zaman. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang lihat ayat yang ketiga. Perhatikan ayat yang ketiga. Bapak Ibu, perhatikan ini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Dalam penglihatan itu Daniel kemudian melihat ada sekelompok orang yang tetap untuk selama-lamanya. Dan orang-orang itu adalah orang-orang bijaksana. Daniel melihat orang-orang bijaksana itu bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan perhatikan ini Bapak Ibu, yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Mereka itu akan tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saya mau menyoroti pesan ini. Ya,
ini berkaitan dengan akhir zaman. Lalu Daniel melihat ada orang-orang bijaksana. Siapa orang bijaksana dicatat dalam perjanjian baru. Siapa orang bijaksana yang diajarkan oleh Yesus Kristus adalah mereka yang mendengar pesan Tuhan. Mereka yang mendengar firman Allah dan yang apa Bapak Ibu? Melakukannya. Jangan lupa, yang melakukannya. Bukan hanya yang mendengar. Hari ini kita udah mendengar. Karena orang bodoh juga dicatat mereka mendengar firman. Perbedaan orang bijak dan orang bodoh itu cuma pada satu hal. Yang satu dengar, yang kedua dengar dan melakukan. Oke, ini dilihat 2500 tahun sebelumnya. Oke. Ya, jadi Daniel melihat jauh ke sana di akhir zaman. Nah, perhatikan ini dikatakan orang-orang bijaksana ini ya bercahaya seperti bintang-bintang dan mereka apa? Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kata telah itu memberitahu kita bahwa aktivitas atau pekerjaan itu sudah selesai dilakukan. Betul? Saya telah makan. Berarti saya sudah menyelesaikan makan saya. Betul? Ya. Jadi Daniel melihat bukan orang-orang bijaksana yang akan melakukan itu. Bukan. Tapi dia melihat di penglihatannya itu bahwa orang-orang bijaksana itu di akhir zaman mereka telah melakukan. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ya. Nah Bapak Ibu mesti perhatikan baik-baik. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang keempat dari pasal ini. Dikatakan tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ayat ke-8 saya lompat. Adapun aku memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apa akhir segala hal itu? Dari apa yang aku lihat itu. Ayat 9, tetapi ia menjawab, malaikat itu menjawab, pergilah Daniel. Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Jelas ya Bapak Ibu bahwa ini bicara tentang bukan pada waktu zamannya Daniel. Dia melihat sebuah peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Nah Bapak Ibu ya, jadi Daniel melihat sebuah peristiwa di akhir zaman. Dia melihat begini bahwa orang-orang bijaksana hidupnya penuh kemuliaan selama-lamanya. Bercahaya dan tetap untuk selama-lamanya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu dikatakan demikian. Bahwa apa sih yang membuat orang bijaksana ini bisa bercahaya dan kemuliaan mereka itu tetap untuk selama-lamanya. Apa yang mereka kerjakan, yang mereka sudah lakukan. Alkitab berkata mereka menuntun banyak orang kepada kebenaran. Nah, mari kita coba belajar pelan-pelan. Pertanyaannya demikian Bapak Ibu. Kapan orang bijaksana itu menuntun banyak orang kepada kebenaran? Ingat, Daniel melihat di zamannya dia. Melihat sebuah peristiwa tentang akhir zaman. Di mana dia melihat orang-orang bijaksana telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, kepada Kristus sang kebenaran. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebenaran, yaitu firman. Nah,
Jadi orang-orang bijaksana yang dilihat Daniel di 2500 tahun sebelumnya, dia melihat bahwa orang-orang bijaksana ini telah menuntun, sudah menuntun orang banyak kepada Kristus. Kata telah berarti mereka sudah melakukannya. Dan apa yang dia lihat orang-orang itu adalah di akhir zaman. Ya, bukan di zamannya dia, jauh sebelumnya. Sampai malaikat bilang gini, udah tuliskan aja, kitab ini akan tersembunyi, nanti akan dibukakan pada akhir zaman. Ya, nah Bapak Ibu pertanyaan saya, kapan orang-orang bijaksana itu menuntun orang-orang banyak kepada kebenaran? Kapan? Ya sebelum peristiwa ini kan, peristiwa akhir zaman ini kan, betul enggak? Karena waktu di akhir zaman itu ketika rapture terjadi, ketika kebangkitan terjadi, Daniel udah melihat gini, mereka sudah menuntun. Berarti kapan mereka melakukannya? Sebelum hari H itu, betul? Kalau Daniel ada di sini dan kita ada di sini dan akhir zaman ada di sini, bukankah Daniel sedang melihat sebuah peristiwa ending dari sebuah perjalanan kehidupan kita di zaman ini? Jadi kapan mereka melakukannya? Sebelum akhir zaman. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bahwa dia melihat orang-orang benar itu, orang-orang bijaksana itu telah menuntun banyak orang datang kepada sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, dan sebelum akhir zaman itu kapan? Zamannya kita. Bukan zamannya Daniel. Karena setelah mendapat penglihatan itu, malaikat bilang gini, Daniel, udah gak usah banyak tanya lagi. Udah, kamu akan selesai dan kamu akan meninggal. Dan nanti kamu akan dibangkitkan dan terima upahmu. Udah, itu di ayat yang terakhir. Jadi Daniel rasa ingin tahu, tapi dikasih tahu kita, itu masih jauh. Bukan di zamanmu. Tapi di zaman kemudian orang akan bisa mengalami dan berjumpa dengan kebenaran. Dan orang-orang bijaksanalah yang akan menuntun banyak orang datang kepada kebenaran. Yang saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang bijaksana ini mereka telah melakukan, menuntun banyak orang untuk berjumpa dengan Yesus sebelum akhir zaman itu tiba. Sebelum rapture, pengangkatan itu tiba. Sebelum kebangkitan orang-orang mati tiba. Mereka sudah menuntun orang-orang banyak kepada Kristus. Siapa mereka itu? Mereka yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Pertanyaan saya lebih lanjut lagi. Artinya Bapak Ibu, siapakah orang bijaksana yang dilihat oleh Daniel di akhir zaman itu? Siapa? Apakah itu saudara? Waktu saya merenungkan ini saya berkata, Tuhan, saya salah satu dari orang-orang, karena itu banyak kan, orang-orang bijaksana yang dilihat Daniel. Kalau saudara berkata, saya itu orang-orang bijaksana, saya salah satunya. Kalau saudara berkata saya itu, maka saudara sudah harus tahu pasti apa yang harus saudara lakukan. Betul? Betul enggak Bapak Ibu? Orang-orang yang tetap untuk selama-lamanya bercahaya, bicara tentang kemuliaan.
Bukankah kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan? Betul Bapak Ibu? Bercahaya. Nah kalau itu adalah saudara, bagian dari orang-orang bijaksana yang dilihat oleh Daniel. Kalau saudara kata, saya salah satu orangnya. Maka Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh orang-orang bijaksana itu harus menjadi bagian yang kita kerjakan juga. Kalau kita mau masuk dalam golongan orang-orang ini. Setuju? Apa yang mereka lakukan? Menuntun banyak orang kepada Kristus. Yesus bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tanggung jawab kita. Kecuali kalau kita bilang gini, aku gak mau jadi orang bijaksana. Abaikan pesan ini. Oke? Tapi kalau saudara mau gini, namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Aku bagian dari orang-orang bijaksana yang dinyatakan oleh surga kepada Daniel. Yang dia gini, orang-orang bijaksana itu bercahaya seperti bintang. Bintang yang menuntun orang kepada kebenaran. Yang telah menuntun. Berarti Bapak Ibu itu bicara tentang begini. Hari sebelum hari H itu tiba. Itu zamannya kita. Jadi Daniel melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa-masa kita. Nah kalau itu orang bijaksana adalah saya. Maka tanggung jawab saya adalah begini. Menuntun banyak orang kepada kebenaran. Bukankah itu panggilan kita semua? Apakah kita diselamatkan supaya untuk masuk surga saja? Halo? Enggak. Kita enggak pernah dipanggil hanya untuk masuk surga. Kita dipanggil supaya kita menjadi saksinya Kristus. Betul Bapak Ibu? Bukankah kita adalah saksi-saksinya Kristus? Menyatakan Kristus kepada semua orang supaya orang bisa berjumpa dengan sang kebenaran. Ini kita Bapak Ibu. Saudara dan saya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau memang kita adalah orang-orang bijaksana di akhir zaman itu, maka sudah tentu saudara tahu bahwa bagian saya, tanggung jawab saya, pekerjaan yang harus saya lakukan adalah gini. Hidup saya harus membawa orang kepada Kristus. Itu bukan tugas pendeta, itu tugasnya orang-orang bijaksana. Siapa orang-orang bijaksana? Mereka yang dengar firman dan melakukannya. Oke, nah Bapak Ibu, itu sebabnya karena orang-orang bijaksana ini bercahaya bagaikan bintang-bintang. Itu sebabnya kita harus, apa Bapak Ibu? Tampil bersinar. Karena bintang itu tidak mungkin bisa disembunyikan cahayanya. Betul? Ya. Nah itu tema saya hari ini mengajak Bapak Ibu Saudara. Hari ini semua kita mau tampil bersinar, bercahaya seperti bintang-bintang. Amin. Ya, sebelum hari H itu tiba. Karena waktu hari H itu tiba, semua tugas menuntun orang kepada kebenaran sudah selesai. Karena nggak ada lagi kesempatan untuk membawa mereka kepada Kristus. Karena hari itu sudah akhir zaman. Kesempatan di mana sudah hilang sama sekali. Nggak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Karena itu masa penghakiman datang. Jadi sebelum hari H itu tiba, mari kita sama-sama menjadi bintang-bintang yang bercahaya. Amin Bapak Ibu. Apakah perjanjian baru menuliskan juga tentang hal ini? Iya, coba kita lihat apa yang dituliskan oleh Paulus. Ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Dikatakan demikian, lakukanlah segala sesuatu
Ya, kerjakan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, semua hal yang kita kerjakan, Alkitab berkata gini, jangan kerjakan dengan bersungut-sungut. Apa itu bersungut-sungut? Bahasa sederhananya kerja sih tapi sambil ngomel-ngomel. Itu bersungut-sungut, ya kan? Berbantah-bantahan, itu enggak sendirian, itu ada lawannya. Aku lagi, kenapa sih aku terus yang disuruh? Mau gantian kamu lagi, itu berbantah-bantahan. Itu bukan cara hidup anak-anak Allah. Jadi Paulus sedang bicara tentang cara hidup orang percaya. Ya, nah perhatikan Bapak Ibu, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah. Jadi Tuhan mau hidup kita itu seperti bintang-bintang yang bercahaya. Enggak ada celah. Terang, enggak tertutupi. Oke? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Jadi kita ada di antara orang-orang yang hidupnya motivasi hatinya itu tidak lurus. Ya, hatinya bengkok dan sesat. Dikatakan supaya sehingga dengan cara hidup yang seperti ini kamu bercahaya di antara mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang bengkok hatinya. Ya, orang-orang yang belum menemukan jalan yang benar, makanya mereka tersesat. Bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di dunia. Jadi Paulus pun mengingatkan bahwa saudara dan saya, cara hidup kita haruslah tampil seperti bintang-bintang yang bercahaya. Oke? Nah, bagaimana apa yang Yesus ajarkan buat kita? Mari lihat, Bapak Ibu perhatikan ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Betul? Yesus sendiri mau kita bercahaya kan? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Dikatakan apa? Di depan orang. Harus tampil kan? Nggak boleh sembunyi. Ya, nggak boleh diem-diem. Saudara harus tampil. Yesus yang ngomong, bukan saya. Saudara harus tampil. Karena saudara bercahaya, tampillah bersinar. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik, cara hidup yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, mari saya mau berkata jujur kepada Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya Tuhan itu tidak bergantung pada kita untuk mencapai tujuannya. Betul? Dia bisa lakukan sendiri kok. Dia bisa pakai malaikat kok, ya kan? Tapi lihatlah ini, Tuhan memberi kita hak istimewa untuk bergabung di dalam misinya. Dia memberikan hak istimewa kepada Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam pekerjaannya. Bukankah itu hak yang mulia, hak istimewa? Ya, jadi Tuhan mau Bapak Ibu terangmu bercahaya. Ya, Tuhan mau hidupmu itu bercahaya. Supaya apa? Supaya orang melihat cara hidupmu. Perbuatan bicara tentang semua hal yang kita jalani setiap hari. Betul? Oke. Nah, jadi orang harus bisa melihat hidup kita dengan jelas. Jangan bersembunyi, tampillah. Ya, Tuhan suruh kita tampil. Tuhan minta kita keluar, jangan bersembunyi. Nanti dia akan bawa kita bertemu dengan orang-orang yang dia sudah siapkan. Saya memperhatikan Bapak Ibu, ada Ibu Maria Ciu di tempat ini. Ya,
Beliau melewati proses yang cukup panjang untuk pemulihan kesehatannya. Bahkan sampai hari ini pun masih dalam proses pemulihan gitu ya. Tapi yang menarik adalah satu waktu dia keluar dari kesibukannya yang berfokus pada bagaimana memulihkan kesehatannya. Lalu kemudian melihat beberapa anak-anak kecil yang sedang belajar. Lalu kemudian dia mulai masuk ke sana. Ikut mengajar. Dimulai dari apa? Keluar dari sebuah kehidupan yang aduh, kapan aku pulih seperti dulu, kapan sehat gitu ya. Lalu keluar saja, dia melihat anak-anak, kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan. Lalu duduk bersama dengan mereka, lalu mulai mengajar mereka. Dari sini saya belajar sesuatu Bapak Ibu, ternyata usia tidak menghalangi kita untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan dan sesama. Betul? Sampai hari ini kemarin saya lihat videonya, loh Tante Maria Chu masih juga ikut mengajar. Kemarin Dekom Fever kemudian berkunjung ke sana, berbagi sembako, ya bukan gratis, tapi jual 50%. Jadi dari harga yang ada dijual 50%. Bertemu dengan orang-orang di luar sana. Waktu kita bertemu dengan orang-orang di luar sana, saya lihat videonya, wow, mereka happy banget gitu. Ya, istri saya cerita ada Kohoklai bersama dengan istri yang di Lengkong itu, wah semangat sekali gitu ya. Saudara kalau sudah ketemu jiwa-jiwa, saudara akan antusias sekali. Makanya Tuhan bilang gini, yuk tampil, jangan sembunyi, terang itu ditempatkan bukan untuk disembunyikan. Saudara jangan berkata gini, saya sudah umur, gitu. Enggak, saudara bisa lakukan sesuatu ya. Karena itulah yang harus kita kerjakan. Tampillah dan saudara akan menemukan jiwa-jiwa di kegelapan. Sebab terangmu menerobos kegelapan. Amin. Ya. Nah, perbuatan kita harus bisa dirasakan oleh orang lain Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tidak keluar dari kehidupan kita, bagaimana orang bisa melihat perbuatan kita yang baik? Kalau kita tidak tampil, orang tidak bisa melihat perbuatan kita yang baik. Dan endingnya bagaimana orang bisa memuliakan Bapa di surga. Jadi kegagalan kita untuk tampil bersinar adalah kegagalan kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan itu menjadi kegagalan bagi dunia untuk kemudian berjumpa dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dimulai dari apa? Ketika kita menahan terang kita hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak mau tampil di depan orang lain. Kita tidak mau keluar dari kehidupan yang berfokus pada diri kita, masalah kita, pergumulan kita. Pokoknya saya. Tuhan bilang, keluarlah. Waktu kau keluar, aku akan pertemukan kamu sama jiwa-jiwa yang aku sudah siapkan. Bapak Ibu, yuk kita tampil ya. Perbuatan kita harus kemudian dapat dirasakan oleh orang lain. Kalau Bapak Ibu membaca di 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Bukankah perbuatan baik yang berupa pemberian dan tindakan kasih itulah yang membuat begini. Limpahnya ucapan syukur kepada Bapa di surga. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Nah, coba lihat lagi apa yang Petrus katakan. Ingat, Yesus ini khotbah di bukit dan murid-murid mendengar. Sekarang coba kita lihat apa yang Petrus katakan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12 berkata demikian. Milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau sekarang di tengah-tengah bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan apa?
memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah Bapak Ibu, kata baik ini, perbuatan yang baik, kata baik ini menggunakan kata kalos, artinya baik, perbuatan yang baik, unggul, perbuatan yang berharga, perbuatan yang berguna, ya, hal-hal yang kemudian berhubungan dengan kemurnian hati dari kehidupan kita. Dan karenanya tindakan-tindakan itu dikatakan tindakan-tindakan yang terpuji. Jadi semua tindakan-tindakan yang keluar dari hati yang tulus. Semua tindakan-tindakan perbuatan yang berangkat dari hati akan sampai ke hati. Itu perbuatan baik. Yang dimaksudkan kata baik itu. Jadi semua hal-hal yang kita kerjakan yang mempengaruhi pikiran mereka dan kemudian itu menyenangkan, menghibur dan meneguhkan. Itu pengertian dari kata baik. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tuh minta sama kita, jangan sembunyi. Kenapa? Karena identitas kita terang kan? Bukankah di dalam Matius 5 Yesus berkata, kamulah terang dunia. Bukan menjadi terang dunia, bukan. Kalau mau menjadi itu masih berproses. Tapi Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Identitas kita terang. Makanya terang gak bisa disembunyikan, gak ditaruh di bawah gantang. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini terang. Nah, jangan sembunyikan terang kita. Yuk tampil, tunjukkan dirimu. Bagikan kebaikan Kristus yang ada di dalammu dan kemudian tersalurkan melalui hidupmu. Orang bijaksana bukan hanya tahu apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, tapi orang yang melakukan kerinduan Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa hati Tuhan itu jiwa-jiwa? Tahu ya? Mari kita jadi orang bijaksana yang kemudian menjawab kerinduan hati Tuhan. Dengan apa? Tampillah, keluarlah, beradalah bersama-sama dengan orang-orang di luar sana. Dan biarlah mereka melihat cara hidupmu yang baik. Dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang bijaksana itu bintang yang tampil bercahaya. Dan itu adalah kita. Karena di akhir zaman orang-orang bijaksana itu sudah melakukan sebuah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa itu? Menuntun banyak orang kepada Yesus Kristus. Lewat apa? Lewat cara hidup kita. Nah hari ini Bapak Ibu, kenapa kita harus tampil? Saya mau bagikan dua hal saja buat Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus tampil? Ya karena kita terang. Betul enggak? Itu identitas kita. Itu hidup kita. Saudara dan saya adalah terang. Bukan mau menjadi terang. Enggak, kita ini terang. Itu identitas kita. Nah, terang kita yang pertama, kenapa kita harus tampil? Bapak Ibu, coba perhatikan. Yang pertama, karena kita adalah bintang-bintang yang bercahaya, kita ini terang. Maka kenapa kita harus tampil? Supaya lewat terang kita, lewat hidup kita, kita menuntun orang kepada Kristus, Sang kebenaran. Karena itulah bagian yang terbaik yang bisa dikerjakan oleh orang-orang bijaksana. Yang dilihat Daniel di akhir zaman ini. Mereka telah menuntun orang banyak kepada Kristus. Jadi kalau itu adalah kita, maka tanggung jawab kita, bagian terbaik yang kita harus kerjakan sebelum hari H itu tiba. Sebelum BBM naik, kita udah beli duluan. Betul?
sebelum hari H itu tiba, akhir zaman itu, di mana kemudian kita berdiri ya penuh kemuliaan karena kita mulai hari ini telah ambil bagian menuntun banyak orang datang kepada Kristus. Bukankah orang di luar sana kehidupan tanpa Yesus adalah kehidupan seperti orang-orang yang letih, lesu, terlantar dan tidak tergembalakan? Yesus bilang kan, ketika dia melihat orang banyak itu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Sebab mereka tersesat, terlantar dan tidak tergembalakan. Siapa gembala yang baik itu? Yesus, betul? Jadi kehidupan tanpa Yesus itu kehidupan tanpa arah. Nah, orang yang hidup tanpa arah, kenapa? Karena mereka ada dalam kegelapan. Kalau tidak diterang ya digelap. Itu sebabnya Tuhan tidak suruh kita sembunyi. Tuhan suruh kita tampil. Sebab waktu kita tampil, orang melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Karena mereka nggak bisa ketemu Yesus langsung. Karena Yesus telah memberi kepercayaannya kepada saudara dan saya. Dan berkata, akulah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Dan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jadi harus ketemu orang, Bapak Ibu. Bukan mau pamer supaya lewat hidup kita mereka bisa dibawa berjumpa dengan kebenaran. Jangan lupa itu panggilan kita Bapak Ibu. Itu tugas saudara dan saya. Bapak Ibu coba lihat. Ya, orang-orang bijaksana itu telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ya, jadi kita harus menuntun banyak orang kepada kebenaran. Nah, Bapak Ibu, di peristiwa kelahiran Yesus Kristus, kita tentu masih ingat. Ada bintang yang menuntun orang-orang Majus bertemu dengan siapa? Sang kebenaran, betul? Bintang itu kemudian berhenti di Bethlehem. Dari tempat yang jauh menuntun orang Majus itu bertemu dengan kebenaran. Dan Tuhan mau sebagai bintang-bintang yang bercahaya, kita juga menuntun orang kepada kebenaran. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang percaya Yesus karena Yesus menampakkan diri secara langsung kepada Bapak Ibu? Sudah boleh angkat tangan? Ada? Yang percaya Yesus langsung karena Yesus menyatakan dirinya. Atau malaikat menyatakan dirinya. Ada? Bukankah terbanyak di antara kita kemudian kita percaya Yesus lewat orang lain? Betul? Entah itu pendeta, entah itu orang tua kita, entah itu teman kita, atau mungkin anggota gereja. Betul? Lewat orang lain, betul? Oh, enggak ada ya? Lah Bapak Ibu lewat siapa? Oh, jangan bilang lewat Lucifer. Oh, enggak. Ya kan? Lewat orang lain kan? Saya bertobat, itu bukan karena diinjili Bapak Ibu. Karena mungkin saya bukan orang yang menarik, jadi enggak menjadi perhatian banyak orang. Karena kehidupan keluarga saya kan kurang baik. Jadi ini orang enggak usahlah diperhatikan. Saya bertobat, itu karena lihat teman saya yang nakal, tiba-tiba hidupnya berubah total. Dan cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia tidak bersaksi kepada saya. Saya melihat hidupnya. Dia bertobat, hidupnya berubah. Kalau ngomong tentang kebaikan Tuhan, bicara tentang kasih setia Tuhan, itu kemudian menginspirasi saya dan saya berkata, Tuhan, aku mau seperti dia. Dia tampil, lalu kemudian hidupnya menuntun saya kembali kepada
Tuhan. Bukan Tuhan menyatakan diri langsung kepada saya. Tapi perubahan saya dimulai dari saya melihat teman saya. Perubahan orang di luar sana mulai dari melihat hidup Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Jadi kita harus tampil ya, jadi contoh. Nah Bapak Ibu percayalah begini bahwa hidup kita, pengalaman kita kemudian akan diberdayakan oleh Roh Kudus. Dan Tuhan kemudian akan memakai saudara untuk menunjukkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang lain. Semua pengalaman hidupmu kemudian akan bicara kepada orang lain. Ya, Yesus saja dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Yesus tampil menyatakan dirinya. Oleh sebab itu kita juga harus tampil. Oke Bapak Ibu, Yesus berjalan di antara berbagai macam keunikan manusia. Ya, ada yang suka sama dia, ada yang tidak suka. Ada yang menanti-nantikan Yesus, ada yang membenci Yesus, ada yang merencanakan pembunuhan atas Yesus. Tapi Yesus selalu tampil di depan orang banyak. Ya, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, bagaimana orang tahu ya bahwa dia ada di jalan yang salah kalau nggak ada orang yang memberitahunya? Betul? Halo? Bagaimana orang tahu bahwa dia jahat kalau dia tidak berjumpa dengan kebaikan? Bagaimana orang tahu bahwa dia salah kalau dia tidak berjumpa dengan kebenaran? Itu sebabnya Yesus tidak buang semua orang berdosa. Oh kamu berdosa, saya suci, saya tidak mau dekat sama kamu. Enggak, justru Yesus datang kepada orang berdosa. Supaya orang berdosa tahu bahwa dia berdosa. Karena dia bertemu dengan sang kebenaran. Bagaimana orang di luar sana tahu jalan kebenaran kalau Bapak Ibu tidak pernah berjumpa dengan mereka? Lalu kita cuma berdoa, Tuhan selamatkan mereka. Lalu Tuhan berkata, pergilah, Tuhan selamatkan mereka. Pergi, jumpai mereka, berhubungan dengan mereka, bangun relasi dengan mereka. Supaya mereka bisa lihat cara hidupmu. Oke. Nah yang kedua Bapak Ibu yang terakhir. Kenapa kita harus tampil? Supaya lewat terang hidup kita, mereka kemudian memuliakan Bapa di surga. Kenapa saya pakai gambar ini? Ini gambar orang yang saya gambarkan. Kemudian menangis dalam kebahagiaan. Karena apa? Dia bersyukur kepada Tuhan. Karena perbuatan baik yang telah dilakukan oleh orang-orang percaya. Kalau boleh saya gambarkan, dia berkata, terima kasih Tuhan, kau kirim malaikat. Orang yang baik tolong saya pada waktunya. Dapatkah itu mewakili gambar ini? Melihat ke atas dan berkata, ini orang berbeda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukankah dia memuliakan Bapa di surga? Lewat apa Bapak Ibu? Lewat perbuatan baik kita. Betul? Ingat Yesus bilang apa? Terangmu bercahaya di depan orang. Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan mereka memuliakan Bapa di surga. Tampil. Mereka lihat gini. Ini karyawan yang satu ini tidak pernah datang telat. Selalu on time, pulang juga gak pernah mengurangi waktu kerja. Ini orang ini kalau kerja itu ringan tangan gitu. Orang lihat dalam hal-hal sederhana, dia berkata ini orang baik. Betul? Orang lihat tetanggaku yang satu ini kalau keluar selalu menyapa. Ya, selalu ingin melakukan sesuatu, selalu tanya, halo Mbak apa yang saya bisa bantu, gimana hari ini gitu. Ini orang berbeda gitu. Cara hidupnya berbeda. Lalu dia berkata gini, orang Kristen memang orang baik. Bukankah itu memuliakan Bapa di surga? Halo? Mereka mau lihat perbuatan baik kita. Cara hidup kita. Jangan sampai begini, ini orang Kristen, kerja ogah-ogahan,
Kalau ada pertemuan RT nggak pernah datang. Ngutang nggak bayar. Wah pokoknya mereka lihat perbuatannya dan mereka bilang gini. Orang Kristen itu nggak benar. Loh, Bapak di surga nggak dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu coba kita lihat. Satu ayat, 1 Korintus 9 ayat 12. Perhatikan apa yang Paulus tulis. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Perbuatan baik yang berisikan pemberian dan tindakan kasih. Itu selalu begini, melimpahkan ucapan syukur. Itu sikap hati yang memuliakan Bapa di surga. Bagaimana dengan ayat yang tadi kita sudah baca? Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Petrus bilang begini, kita ini harus punya cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah lingkungan. Kalau Bapak Ibu ada di lingkungan pekerjaan, milikilah cara hidup yang baik, cara kerja yang baik, etos kerja yang baik, ya, cara bergaul yang baik, berkomunikasi yang baik. Ya, kita belum sempurna, tapi paling tidak kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik. Nah, dikatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apa? Mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada kapan? Pada hari Ia melawat mereka. Bapak Ibu dengar baik-baik. Waktu kita berbuat baik kepada seseorang, dengan cara hidup yang baik, cara kerja yang baik, cara berkomunikasi yang baik, membangun hubungan yang baik dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan kita itu seperti kita sedang menggelar karpet merah. Buat begini, Tuhan datang melawat mereka. Karena mereka telah disentuh oleh kebaikan Tuhan melalui kita. Jadi waktu Tuhan datang dalam hidup mereka, sangat mudah untuk mereka kemudian bertobat. Kebaikan kita telah membuka pintu hatinya. Sehingga waktu Tuhan melawat dia, dia gampang sekali mengalami Tuhan. Dia gampang sekali berjumpa dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, cara hidup yang baik, perbuatan yang baik, itu adalah jalan yang baik untuk menuntun orang kepada Kristus. Betul? Perbuatan baik Bapak Ibu Saudara dengan orang-orang di sekitar Bapak Ibu Saudara. Perbuatan baikmu kepada rekan sekerja, cara kerja yang baik, sikap yang baik. Bukankah itu menjadi pintu yang terbuka sehingga waktu Tuhan datang melawat mereka, mereka gampang sekali mengalami pertobatan. Kenapa? Karena Bapak Ibu telah memberi jalan dengan kebaikan. Lalu mereka berkata, terima kasih Tuhan. Lewat orang ini aku berjumpa dengan Tuhan. Bukankah itu yang harus kita kerjakan Bapak Ibu? Mari jadi orang-orang bijaksana. Apa tanggung jawab orang bijaksana? Tuntunlah orang untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Perhatikan cara hidup kita. Karena orang bukan lihat mulut kita. Orang lihat hidup kita. Orang lihat perbuatan kita. Orang lihat cara kita menjalani kehidupan. Tiap-tiap hari orang memperhatikan kita. Doa saya Bapak Ibu, setiap kita, identitas kita adalah terang. Dan Tuhan juga kasih kita sebuah pesan khusus buat gereja ini. Bahwa Bapak Ibu dan Saudara dan saya adalah duta kerajaannya. Orang yang mewakili kerajaan surga. Biarkan orang melihat surga melalui hidup kita. Amin. Melihat Yesus melalui hidup kita. Kebaikan kita. Cara hidup kita. Orang akan lihat Yesus melalui kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita menjadi
bintang-bintang yang bercahaya yang menuntun orang kepada kebenaran. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Baik, sebelum kita ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan hari-hari ini? Bukankah orang-orang di luar sana ada puluhan, ratusan, ribuan mata yang melihat kita setiap hari? Apakah mereka melihat Kristus dalam hidup kita? Bukankah orang-orang di luar sana sedang mencari jalan yang lurus itu? Mereka sedang berseru, tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Bukankah kita tahu siapa jalan itu? Yesus Kristus. Yuk tampil, jangan sembunyi lagi. Biarkan orang lihat hidupmu. Waktu mereka melihat perubahanmu, mereka akan bertanya, kok hidupmu damai? Kok kamu selalu bersuka cita? Padahal hidupmu susah loh. Kok kamu selalu senyum? Kita akan berkata, ada Yesus di dalam hidup saya. Kamu sulit, tapi kamu masih tetap aja mengulurkan tangan untuk menolong. Selalu berbagi. Apa rahasia hidupmu? Orang kemudian melihat terang Kristus lewat hidup kita. Bukan waktunya lagi untuk menyembunyikan terang itu dari hidup kita. Izinkan terang itu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu, cara hidupmu, sikapmu. Dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Karena kita menuntun mereka kepada jalan itu, kepada kebenaran itu. Yesus Kristus Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kalau hari ini kami mendengarkan pesan Tuhan, Roh Kudus kuatkan kami. Kami mau jadi orang bijaksana. Bukan hanya tahu apa kerinduan hati Tuhan, tapi kami mau mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Supaya lewat hidup kami membawa banyak orang kepada Kristus. Waktunya kami tampil, waktunya kami keluar, waktunya kami berjumpa dengan jiwa-jiwa. Selanjutnya Tuhan akan menolong kami. Bagaimana kami menjawab setiap kebutuhan. Mungkin dengan perbuatan baik, mungkin dengan nasihat-nasihat yang baik, mungkin lewat pertemanan yang baik. Supaya mereka melihat Yesus. Dan itu menjadi sebuah pintu jembatan untuk mereka. Kemudian mengalami lawatan Tuhan. Dan mereka menjadi milik kepunyaan-Mu. Utus kami menjadi duta-duta kerajaan-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Berkati juga semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani perjamuan kudus. Semua yang kami kerjakan dengan sukacita supaya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Siapkan hati kami, ampuni segala dosa kami. Supaya sungguh Tuhan perjamuan kudus ini menjadi berkat buat kami. Kami manunggal dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita ini dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan
akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah. Kami bersyukur Tuhan, namamu Tuhan. Buat kasih Engkau sangat baik. Buat kasih setiamu. Engkau sangat baik. Tiada yang dapat. Tuhan Yesus mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur ya Tuhan. Tiada yang Kau tebus segala dosaku. Kau membenarkanku. Kau ajar Kau Tuhan. angkatku jadi Kau ajar anakmu. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat darahmu. Terima kasih Tuhan. Rambut Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Anugerahmu Tuhan. Terima kasih. Bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Buat pengorbanan Yesus Kristus. Engkau yang memindahkan kami dari maut kepada hidup. Dari gelap kepada terang. Engkau Tuhan juga yang akan menolong kami. Supaya terang kami bercahaya di depan orang. Dan mereka melihat cara hidup kami yang baik, perbuatan kami yang baik. Dan memuliakan Bapa di surga. Pada waktu Tuhan datang melawat mereka. Terpujilah namamu bagi Tuhan segala kemuliaan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhanlah segala kemuliaan, hormat, kuasa, dan kejayaan. Terima kasih buat lawatan Tuhan, hati-Mu yang dilepaskan buat setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu arahkan hati-Mu dan buka tangan-Mu, hati-Mu lebar-lebar di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Tampil bersinarlah bagaikan bintang-bintang yang bercahaya. Lewat hidupmu Tuhan akan membawa banyak orang datang kepadamu. Supaya lewat hidupmu Tuhan dipermuliakan dan mereka boleh mengalami Tuhan. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Pulang dan bawa berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Memimpin menyertai kita mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Pulang dan bawa berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.